Badai kontroversi yang menggoyang kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan ijazahnya ternyata tidak hanya berhembus di dalam negeri. Isu ini telah melintasi benua dan menjadi perbincangan hangat di kalangan diaspora Indonesia di Sydney, Australia, kota tempat Gibran disebut pernah menempuh pendidikan. Kabar ini diungkapkan oleh Ihsan Katonde, seorang warga negara Indonesia, WNI, yang telah menetap selama 37 tahun di negeri Kangguru. Menurutnya, diskusi mengenai riwayat pendidikan Gibran di UTS InCharge, Sydney, menjadi topik yang ramai dibicarakan di antara komunitas WNI di sana. Antar warga negara Indonesia banyak membicarakan ijazah Gibran, kata Ihsan dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Minggu, 28 September 2025. Ihsan bahkan memiliki pengalaman personal dengan Gibran. Ia mengaku pernah ditugaskan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Sydney untuk menemani Gibran dan keluarganya berwisata selama 2 hari pada tahun 2018 saat Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan. Tapi kita nggak pikiran bakal terjadi seperti sekarang ini, Gibran menjadi Wapres ke-14, kenang Ihsan. Perbincangan di kalangan diaspora ini bukan tanpa alasan. Di Indonesia sendiri, legitimasi pendidikan Gibran tengah digugat dari 3 arah berbeda, memicu krisis kepercayaan yang kini meluas hingga ke luar negeri. Sebelumnya, serangan paling fundamental datang dari pegiat media sosial, Dr. Tifa, yang mempertanyakan keabsahan ijazah sekolah menengah pertama, SMP, Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ia menantang bukti kelulusan tersebut secara terbuka. Bagi Dr. Tifa, jika ijazah SMP itu tidak terbukti, maka seluruh jenjang pendidikan Gibran setelahnya otomatis tidak sah. Di ranah hukum, ijazah SMA Gibran yang disebut berasal dari UTS InCharge, Sydney, menjadi objek gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Advokat Subhan Palal, didukung oleh peneliti media Buniyani, tidak hanya menuntut pembatalan jabatan Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga ganti rugi fantastis sebesar 125 triliun rupiah. Di sisi lain, ahli telematika Roy Suryo mengambil jalur berbeda dengan membidik legalitas dokumen penyetaraan ijazah luar negeri Gibran. Ia mendatangi Kementerian Pendidikan dan berargumen bahwa dokumen yang dimiliki Gibran hanya berupa surat keterangan, bukan surat keputusan, yang memiliki kekuatan hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.